Tahun 2017, suara menuntut keadilan di tanah Papua mendapatkan rintangan dari aparat keamanan. Protes ataupun aksi demonstrasi damai dibubarkan paksa dengan kekerasan, tindakan aparat menutup rapat suara-suara dan pendapat tentang berbagai situasi yang terjadi di tanah Papua. Di depan publik atau masyarakat luas, aparat keamanan menunjukkan kekuatan yang berlebihan, melalui dengan senjata, water cannon, dan menghadirkan jumlah aparat keamanan yang berlebihan. Tindakan yang ditunjukkan adalah mengepung, mensweeping, memukul, dan melakukan tindakan kekerasan yang disertai dengan reaksi rasis dan diskriminatif terhadap orang-orang atau mahasiswa Papua. Mahasiswa di tanah rantau di Jawa, Sulawesi, dan daerah lain dikekang, diblokade, dan dibuat tak bergerak di pos-pos kumpul massa, seperti di asrama dan titik-titik kumpul lain di masing-masing kota studi. Berbagai upaya dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua dengan tujuan tidak melakukan demonstrasi dan menyuarakan pendapat dan aspirasi persoalan Papua. Selain pengepungan asrama Kamasan dengan kekuatan kepolisian yang berlebihan, aparat keamanan juga bertindak represif dan sempat terjadi bentrok antara massa dan aparat keamanan. Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Kota Yogyakarta Abido melaporkan sebanyak 3 mahasiswa dipukul, diseret, dan diangkut ke dalam truk atau mobil kepolisian Polda Yogyakarta. 3 mahasiswa itu, Ansel Gobai, John Gobai, dan Yuli Waine, mengalami luka-luka akibat pemukulan tersebut pada Maret tahun 2017. Pengekangan dan pembatasan demonstrasi damai kembali dilakukan oleh aparat keamanan di sejumlah kota di Pulau Jawa. Di asrama Kamasan 3 Surabaya baru-baru ini tentang beredarnya rasis terbaik orang Jawa Indon dengan sebutan monyet, selanjutnya di Malang, Yogyakarta, Bali, Semarang, juga di kota Ternate. Demonstrasi damai itu dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua, AMP, dan Front Rakyat Indonesia West Papua pada tanggal 3 Maret tahun 2017. Yang menyuarakan dukungannya kepada negara-negara Pasifik yang membahas persoalan hak asasi manusia Papua di sidang Dewan HAM PBB. Selain menghadapi aparat keamanan, aksi di Kota Malang harus berhadapan dengan kelompok organisasi masyarakat Ormas. Aparat keamanan membungkam aksi-aksi demonstrasi damai itu memakai alasan bahwa aksi tersebut memuat atau mendukung penentuan nasib sendiri atau referendum. Aparat keamanan tetap melarang aksi demonstrasi, meskipun telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Salah satunya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Front Mahasiswa Tutup Freeport, yang ditolak atau tidak diizinkan oleh Polda Papua. Menurut koordinator aksi Nelius Wenda, karena di dalam surat pemberitahuan tersebut memuat poin atau tuntutan tentang penentuan nasib sendiri bagi Papua. Isu politik penentuan nasib sendiri dan sejarah Papua dinilai sensitif bagi pemerintah Indonesia. Melalui aparat keamanan, aksi-aksi demonstrasi damai yang menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan sejarah politik Papua seringkali mendapatkan tekanan keras. Pada Agustus tahun 2017, digelar aksi serentak demonstrasi damai yang menyuarakan pelurusan sejarah yang dianggap sebagai salah satu akar persoalan pelanggaran hak asasi manusia Papua, menggugat Perjanjian New York. Aksi serentak di beberapa tempat di Indonesia berlangsung pada tanggal 15 Agustus tahun 2017. Berdasarkan pantauan tabloid Jubi Papua, semua aksi di tanah Jawa digagalkan dan dibubarkan oleh ormas yang pro-Indonesia dan aparat keamanan di kota Semarang. Sebanyak 47 orang massa aksi dan pendamping hukumnya, dibawa dan ditahan di Polresta Semarang. Di kota Yogyakarta, sebanyak 9 orang massa aksi ditahan sebelum menggelar aksinya. Di kota Malang, sekitar 30 orang dihadang oleh Ormas Pemuda Pancasila dan GM-FAKA-PEPEL. Pembungkaman dan pembatasan terhadap demonstrasi damai tak menyurutkan atau menghentikan para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Pada penghujung tahun 2017, kelompok mahasiswa di beberapa kota studi dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua melakukan aksi damai menolak deklarasi Trikora yang diumumkan pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Aksi ini tersebar di kota Jakarta, Bali, Bogor, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Malang, Manado, dan Ternate. Aksi di kota Malang mendapat perlawanan dan dikepung oleh pihak kepolisian dan ormas di kota Malang.
Akibatnya terjadi kericuhan. Sekitar 66 orang massa aksi dikepung. 6 orang demonstran mengalami luka-luka. Sementara itu di kota Ternate, aksi demonstrasi damai dilarang oleh pihak kepolisian dengan tidak menerbitkan surat pemberitahuan aksi. Pembatasan dan berbagai tindakan pelarangan terhadap penyampaian kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh aparat keamanan dan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan telah bertentangan dengan hukum-hukum yang mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul di Indonesia. Berbagai kelompok mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi damai telah dijamin oleh peraturan perundangan seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Negara, melalui aparat keamanan, semestinya menghargai dan menghormati kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Namun, berbagai kasus pengekangan demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok yang menyuarakan situasi dan persoalan Papua adalah tindakan sewenang gelombang menang dan diskriminatif. Sebagai bagian upaya menutup-nutupi persoalan Papua, pembatasan dan pengekangan terhadap masyarakat Papua telah merendahkan harkat dan martabat hukum negara Indonesia yang telah menjamin warganya untuk berekspresi dan berpendapat di muka umum. Perampasan kebebasan terhadap orang-orang Papua menjadi tanda kegagalan negara dalam memberlakukan Papua sebagai daerah yang sama, tanpa diskriminasi, dengan wilayah lain di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan cuplikan ini. Jika ada tambahan jangan lupa komentar.